Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cynthia Arianti dengan NIM 21033179. Di sini saya akan mempresentasikan pra-proposal penelitian saya yang berjudul yaitu pengaruh LKPD berbasis problem-based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa. Yang pertama yaitu pada bab pendahuluan, yaitu latar belakang. Pendidikan pada abad 21 ini berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan sains merupakan salah satu upaya mengembangkan potensi peserta didik secara aktif dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam situasi sehingga mencapai kompetensi literasi sains. Salah satu cara untuk mengatasi adaptasi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada abad 21 ini adalah melalui literasi sains. Literasi sains sangat penting dalam pembelajaran IPA dan literasi sains juga mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, bekerja sama, dan berkomunikasi. Sehingga literasi sains ini dianggap sebagai salah satu capaian siswa dalam kurikulum Merdeka. Menurut program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia masih tergolong rendah dalam literasi sains, yaitu dengan skor 403 dengan skor rata-rata nilai sains negara OECD adalah sebesar 493. Maka penyebab rendah literasi sains dalam pembelajaran terdapat beberapa faktor, seperti model pembelajaran yang kurang menarik dan interaktif, penggunaan bahan ajar yang kurang tepat, miskonsepsi pada siswa, pembelajaran yang tidak kontekstual, rendahnya kemampuan membaca peserta didik, dan lingkungan belajar peserta didik. Salah satu penyebab utama dari rendahnya kemampuan literasi sains siswa adalah proses pembelajaran yang ditetapkan oleh guru, yaitu salah satu upaya dalam meningkatkan literasi sains peserta didik adalah menggunakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga siswa dituntut untuk aktif di dalam proses pembelajaran sains. Model pembelajaran problem-based learning ini menuntut siswa secara aktif memecahkan masalah dalam suatu permasalahan yang menerapkan pengetahuannya sendiri sehingga mampu memahami konsep dengan baik dan mengembangkan literasi sainsnya. Nah, di dalam proses pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka tidak lagi berpusat pada guru atau teacher center, tetapi sekarang lebih berpusat kepada peserta didik atau student center. Guru sebagai fasilitator bagi peserta didik, dan guru harus dapat memilih bahan ajar yang tepat akan digunakan oleh peserta didik. Bahan ajar yang tepat dalam meminimalisir peranan guru dalam mengajar serta dapat disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai peserta didik adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini mengharuskan peserta didik untuk mencari pengetahuan sendiri melalui berbagai informasi yang tersedia, mengeksplor dan memecahkan masalah seperti model tadi, yaitu problem-based learning yang telah diberikan dengan penggunaan LKPD ini. Guru hanya akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan LKPD sebagai bahan ajar ini masih terbatas dalam proses pembelajarannya. Pada dasarnya, LKPD ini juga bisa dibuat oleh guru sehingga dapat menyesuaikan pembelajaran dengan permasalahan lingkungan yang di sekitar peserta didik.
dengan menggunakan model pembelajaran yaitu model problem based learning untuk memperoleh indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, sehingga peserta didik berperan aktif dalam mencari materi menyelesaikan secara mandiri. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, melalui sintaks kegiatan ilmiah yaitu model problem based learning yang diberikan dalam bentuk LKPD sehingga peserta didik dapat memecahkan masalah terkait lingkungannya. Maka peserta didik diinstruksikan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan mencari dan menerapkan pengetahuannya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi sainsnya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul yaitu pengaruh LKPD berbasis problem based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa. Yang pertama selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher center, bukan peserta didik atau student center. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan oleh guru masih terbatas sehingga belum menunjang kemampuan literasi sains peserta didik. Penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penggunaan LKPD berbasis problem based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh LKPD berbasis problem based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh LKPD berbasis problem based learning ini terhadap kemampuan literasi sains siswa. Yang selanjutnya, manfaat penelitian, bekal ilmu dan pengalaman bagi peneliti sebagai calon guru serta untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang kedua, bagi peserta didik mampu meningkatkan kemampuan literasi sains dan menambah pemahaman. Yang ketiga yaitu bagi guru, hasil penelitian bisa digunakan sebagai salah satu alternatif media ajar untuk meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Yang keempat, bagi peneliti lain yaitu sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama yaitu deskripsi teoritis. Yang pertama, hakikat literasi sains. Definisi literasi sains. Menurut penjelasan PISA, literasi sains dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ilmiah dan mengidentifikasi pertanyaan dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Ini berarti mempelajari dan perubahan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Yang kedua B yaitu prinsip dasar literasi sains. Yang pertama, kontekstual, sesuai dengan kearifan lokal dan kemajuan zaman. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Yang ketiga, sesuai dengan standar mutu pembelajaran abad 21. Yang keempat, holistik dan terintegrasi dengan berbagai jenis literasi, yang terutama yaitu literasi sains. Yang kelima, berkolaboratif dan berpartisipasi. Selanjutnya, ruang lingkup literasi sains. Literasi sains adalah bagian dari sains yang bersifat praktis dan berkaitan dengan sains dan ide-idenya. Kesehatan, sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan bencana alam harus menjadi perhatian masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global. Ini menunjukkan bahwa literasi sains mencakup banyak hal, tidak hanya dalam mata pelajaran sains, tapi juga dengan literatur lainnya. Indikator literasi sains. Yang pertama yaitu indikator literasi sains sekolah. A. Berbasis kelas. B. Berbasis budaya sekolah meliput sekolah. Yang ketiga yaitu berbasis masyarakat.
Selanjutnya yaitu hakikat problem based learning. Yang pertama, definisi problem based learning. Mode pembelajaran berbasis masalah ini mendekatkan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga dapat membangun pengetahuan sendiri, mengembangkan keterampilan dan penelitian tingkat tinggi, menjadikan siswa mandiri dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Selanjutnya yaitu kriteria masalah pada pembelajaran berbasis masalah. Menurut Arends, masalah dan per- pertanyaan yang harus diajukan harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, autentik, yaitu masalah harus berasal dari dunia nyata siswa, dari prinsip-prinsip ilmu tertentu. Yang kedua, jelas. Masalah harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak menciptakan miskonsepsi antara guru dan siswa. Yang ketiga, mudah dipahami. Masalah harus mudah dipahami oleh siswa dan disusun sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang keempat, luas dan sesuai, yaitu masalah harus disusun secara luas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Masalah yang disusun harus didasarkan pada tujuan pembelajaran supaya memotivasi siswa dalam belajar. Yang kelima, bermanfaat. Masalah yang dirancang dan dirumuskan dengan baik harus bermanfaat bagi guru dan bagi siswa secara keseluruhannya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pemecahan masalah. Menurut Lipinski 2005, tahap-tahapan pemecahan masalah yaitu yang pertama yaitu menyampaikan ide. Pada tahap ini dilakukan secara spontan. Semua daftar masalah atau gagasan atau ide yang harus diselesaikan oleh siswa dicatat. Selanjutnya yaitu menyajikan fakta yang diketahui. Siswa diminta untuk mendaftarkan sebuah bukti yang relevan dengan masalah yang diajukan. Proses ini mungkin membantu menjelaskan kesulitan yang diangkat dalam masalah dan juga mungkin mencakup apa yang mereka ketahui tentang masalah tertentu. Yang ketiga yaitu mempelajari masalah. Untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang perlu kita ketahui untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, itu akan diminta kepada siswa. Mereka melakukan penelaahan atau penelitian dan mengumpulkan informasi setelah melakukan diskusi. Yang keempat yaitu menyusun rencana tindakan. Tahapan ini siswa diminta untuk membuat rencana tindakan berdasarkan hasil penelitian mereka. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Tahap evaluasi ini menjadi 3, yaitu bagaimana peserta didik dan evaluator menilai produk atau hasil akhir yang diciptakan. Yang kedua yaitu bagaimana mereka menerapkan tahapan pembelajaran berbasis masalah untuk bekerja melalui masalah. Yang ketiga yaitu bagaimana peserta didik akan menyampaikan pengetahuan tentang hasil pemecahan masalah atau sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran berbasis masalah. PBL ini tidak bertujuan untuk memberi siswa dalam sejumlah besar pengetahuan, malah sebaliknya, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran berbasis masalah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kemandirian belajar peserta didik. Yang kelima yaitu ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah, yaitu pengajuan masalah atau pertanyaan. Yang kedua yaitu keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu penyelidikan autentik. Yang keempat yaitu menghasilkan dan memamerkan hasil karya. Yang kelima yaitu kolaborasi.
Yaitu bagian yang F, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Pembelajaran berbasis masalah berfokus pada memberikan peluang kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan yang baru sambil meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pemikiran kritis mereka. G yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan berkelompok dan individu. Yang keempat, menciptakan dan menampilkan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu hakikat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama, definisi lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan kegiatan yang membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. LKPD ini umumnya berisi ringkasan materi, petunjuk kerja, pertanyaan-pertanyaan, pemecahan masalah, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu fungsi lembar kerja peserta didik. LKPD ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, LKPD yang digunakan bisa minimalkan peranan guru dalam pembelajaran dan lebih menuntut peserta didik untuk lebih aktif di dalam pembelajaran. Yang kedua, LKPD yang digunakan bisa mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, LKPD sebagai bahan ajar yang ringkas dan tepatnya tugas untuk melatih pemahaman siswa. Yang keempat, LKPD akan mempermudah pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu C, karakteristik dan kerangka LKPD. Dengan menggunakan strategi relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring, LKPD ini fisika dikembangkan dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, judul, petunjuk penggunaan, daftar isi, peta konsep, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah. Gambaran strategi Reacni pada LKPD penelitian ini meliputi penjelasan materi secara singkat, pertanyaan untuk tahap relating, gambaran tahap pengamalan, aplikasi, dan kolaborasi di dalam LKPD berupa melakukan percobaan sederhana dengan langkah-langkah yang ada. Ya, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan menggunakan LKPD, model pembelajaran berbasis problem-based learning, dan literasi sains sebagai berikut. Menurut Heni Setiani, Nur Aziza, dan Eko Setiadi Kurniawan dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa model pembelajaran PBL ini efektif dalam kemampuan literasi sains siswa. Hal ini berdasarkan uji hipotesis yang diperoleh hasilnya yaitu 6,367 dan tabel 2000 dan daerah kritik DB 60 yang berarti H0-nya ditolak sehingga hasil model pembelajaran PBL ini efektif terhadap kemampuan literasi sains. Yang kedua yaitu Firda Aulia dalam jurnal skripsi menyimpulkan bahwa LKPD berbasis PBL ini berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan literasi sains siswa. Hal ini dikarenakan LKPD berbasis PBL menyajikan permasalahan terstruktur dan langkah-langkah PBL yang menuntut peserta didik untuk mencari tahu informasi dengan membaca sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Yang ketiga yaitu Nicola Eka Buana dalam skripsi menyimpulkan bahwa penggunaan LKPD berbasis PBL
berdampak pada kemampuan literasi sains siswa. Hasil pengujian hipotesis terhadap data skor N-gain kedua kelas menunjukkan bahwa skor N-gain rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Selain itu, literasi sains menjadi lebih baik dalam hal konten dan kompetensi. Selanjutnya yaitu Dinda Diansa, Fatmawati, dan Noli Sofia. Dalam jurnal hipotesis penelitian sebelumnya sebagai besar temuan penelitian ini, yang pertama adanya hubungan antara penerapan LKPD berbasis STEM dengan model PBL dan kemampuan literasi sains siswa. Yang kedua, setelah penerapan LKPD berbasis STEM dengan model PBL, kemampuan literasi sains siswa berada pada kategori yang baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu Muhammad Ikhlas Jaya dalam skripsi menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan LKPD dalam berbasis masa PBL sangat mempengaruhi kemampuan literasi sains siswa. Yang C yaitu kerangka berpikir. Menurut penilaian PISA, kemampuan literasi sains siswa di Indonesia rendah. Ini menunjukkan bahwa siswa tidak memahami konsep sains dan tidak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. LKPD adalah bahan ajar yang mendukung, dapat membantu meningkatkan literasi sains peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan LKPD yang dirancang oleh guru harus berorientasi pada model pembelajaran yang sesuai. LKPD yang berbasis masalah atau PBL dapat menjadi solusi bagi guru karena tahapan model pembelajaran ini menekankan keaktifan peserta didik dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah praktis. Yang D yaitu rumusan hipotesis. Hipotesis penelitian yang diperoleh adalah dari kajian teori dan kerangka berpikir adalah terdapat pengaruh LKPD berbasis problem-based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimental, yang merupakan di mana suatu eksperimen dibagi menjadi unit kecil, dimasukkan pada dalam kelompok dan kelompok kontrol. Desain penelitiannya yaitu digunakan non-equivalent control group design. Penelitian ini dibagi akan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Nah, tabel dapat dilihat tabel desain penelitian. Yang B yaitu pengembangan instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan non-tes. Instrumen tes berupa pre-test dan post-test berupa pilihan ganda dan esai, sedangkan non-tes yaitu diberikan angket dan LKPD. Data dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes dan non-tes. Tes adalah yang dilakukan adalah instrumen yang telah dibuat tentang kemampuan literasi sains yang disesuaikan dengan indikator-indikator PISA. Sedangkan non-tes dilakukan adalah pembelian lembar observasi, angket, dan LKPD kepada siswa. Selanjutnya yaitu uji persyaratan analisis data. Yang pertama uji validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukurannya. Yang kedua yaitu reliabilitas. Konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran yang digunakan bersifat tetap terpercaya serta terbebas dari galat pengukuran atau error. Dan uji reliabilitas instrumen adalah untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dapat dipercaya dan bersifat tangguh. Berikut ini adalah tabel kriteria nilai indeks reliabilitas.
Yang ketiga yaitu tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal adalah presentase dari peserta didik yang melakukan tes untuk menjawab benar suatu soal. Yang ketiga yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah presentase dari peserta didik yang melakukan tes untuk menjawab benar suatu soal. Besar tingkat kesukaran berkisar dari 0 sampai 1. Semakin besar nilai yang dihasilkan, berarti semakin mudah soal yang dikerjakan. Berikut adalah tabel kategori tingkat kesukaran soal. Yang keempat yaitu daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan siswa yang telah menguasai materi yang tidak, kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Indeks daya pembeda butir soal biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi. Semakin tinggi indeks daya pembeda soal, maka berarti semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan peserta didik yang telah memahami materi dan peserta didik yang belum memahami materi. Tabel kriteria daya pembeda. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk proses suatu data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data yang dianalisis adalah data kuantitatif atau tes dan data kualitatif atau non-tes. Data kualitatif akan dianalisis dengan uji statistik yaitu uji N-gain, uji prasyarat analisis, data yaitu uji normalitas dan homogenitas, dan uji hipotesis. Dan untuk data kualitatif dianalisis secara non-statistik. Baiklah, sekian presentasi dari praproposal saya. Saya apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.